Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita tamatkan hari ini hal minal mumkini an akunal ganiyan wajihan fid dunya wal akhirah. Kaya dan sukses dunia akhirat mungkin nggak? Jawabannya mungkin, karena kita nggak tahu kaya miskin itu adalah nggak bisa ditetapkan kan, kadang-kala berkelindan berganti-ganti. Bab 2 ini mudah-mudahan bisa kita tutup. Ada 2 pasal sebetulnya, tapi Endong coba runut secara lebih mudah. Langsung ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadola bani adama bil ilmi wal amal wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayam. Segala puji tentunya bagi Allah yang memberikan kelebihan bagi kita semuanya keturunan Bani Adam dengan ilmu dan amal. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada baginda Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti kebaikan beliau hingga akhir masa. Seperti biasa, sebelum kita taklim, kita kuatkan lagi keislaman kita dengan syahadatain, talqin dzikir ditujukan kepada Allah, sama-sama kita lafazkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawatu min Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi warid lokamat lubi atini mahabataka wa marifataka toharo la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah ila hadiniya sholihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad bidnillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir tabdi hajatina. Pak khususon abaruhi Nur Muhammadin khususon ilaruhi Muhammad Nabi Yunaga wabil khusus hadiri almadi kalifatul radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususon arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilahi ya man waradastiyari madzihi wala tutrikuhul ainil mujaradatu. Ya ilahi ya man tajasadi fi kamalihi wa jamalihi wa jalalihi wa jaharat azamatuhu fil qulubi wal masyairi. Ya ilahi kaifa tuhibbu wa antal aliyu wa kaifa tuhibbu wa antal raqibul hadiru wal ilahul muhtadi wa ilahi nasta'inu ya Rabb.
yang berada di balik tirai kemuliaannya sehingga tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Ya Rob, yang telah menjelma dalam kesempurnaan, keindahan, keagungannya sehingga nyatalah bukti kebesarannya dalam hati dan perasaan. Ya Rob, bagaimana engkau tersembunyi padahal engkau zat yang zahir, bagaimana engkau gaib padahal engkau pengawas yang tetap hadir. Dialah Allah yang memberikan petunjuk dan kepadanya kami memohon pertolongan. Subhanaka ilma lana ilma alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi syari sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan kodrat iradatnya kita masih beri rahmat untuk datang ke tempat ini bertolebul ilmi. Ikhwan Ahmad rahimakumullah semuanya, baik yang mengaji secara langsung atau yang tidak bisa hadir atau tidak langsung melalui medsos. Al-Fakir yang bodoh ini, tajuk yang kita bahas malam ini tadi sudah disebut, kaya dan sukses dunia akhirat. Mungkinkah ya? Ya. Jadi kaya miskin itu ujian sebetulnya ya. Jangan diminta. Ya. Usaha keras pun kalau kita dimiskinkan itu konsepnya beda. Miskin dan kaya itu dalam pengertian secara spiritual itu sama saja sebetulnya. Bab 2 ini dong coba tamatkan. Amma ba'du. Ada pertanyaan ya. Begini, kita awali dari pertanyaan ini dulu. Siapakah yang lebih utama di sisi Allah? Orang kaya yang bersyukur dengan kekayaannya atau orang miskin yang sabar dengan kemiskinannya? Siapa yang lebih utama? Ya. Ulama ini berbeda pendapat. Kalau diandung langsung bisa menyimpulkan. Ya. Kedua pendapat ini juga banyak yang menukil ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Kedua pendapat ini juga masing-masing memiliki dasar argumentasi yang jelas di Quran, hadis, Nabi. Ada yang menguatkan orang kaya, ada yang menguatkan orang miskin. Ya. Sama kuatnya dua-duanya. Nah kalau suruh memilih repot tuh, kalau kita nggak talibul ilmi. Sehingga para ulama, ahli tahqiq, ya. Tahqiq itu, ulama yang ahlul tahqiq itu artinya sangat teliti dalam berpendapat. Referensinya banyak gitu. Dia nggak langsung menentukan sesuatu sebelum referensinya kuat. Itu ahli tahqiq ya. Baik itu mufassir, walaupun itu ahli hadis. Kalau kita merenungkannya lebih dalam, tidak bisa kedua pendapat ini saling menentukan. Kedua ini, baik kaya miskin ini menguatkan. Salah satu di antara dua pendapat tersebut saling menguatkan. Mereka banyak yang memilih pendapat yang paling benar adalah menggabungkan. Digabungkan yang kedua tadi. Ya. Makanya hati-hati kalau kita salah persepsi, maka kita akan juhud. Nggak perlu kaya, nggak perlu cari duit. Makanya ada suku yang juhud miskin aja. Ya kan? Nah kalau kita suruh memilih sekarang apa yang mesti dipilih Pak? Kaya, ya sudah itu kaya, dunia, masuk surga kan gitu? Nah kan itu kan? Ya Andung juga milih itu kan? Ya. Kenyataannya kan banyak yang terbalik-balik nih. Jadi dia itu keduanya itu lebih utama di antara keduanya adalah yang paling besar takwanya. Itu jawabannya. Yang paling besar takwanya. Kaya bersyukur, takwanya kurang ada. Miskin bersabar, takwanya kurang ada. Yang terbaik di antara kedua itu ada yang paling tinggi takwanya. Kalau dia kaya bersyukur juga, takwanya tinggi, itu yang paling baik. Kalau dia miskin, ya banyak sabarnya, takwanya kuat, itu yang terbaik. Betul nggak? Jadi kuncinya bukan di syukur dan sabar. Di apa Pak? Takwa.
Nah, kuncinya itu yang paling mulia. Ya, jadi kalau suruh memilih, nggak ada jawaban kuatkan. Syukur, sabar, takwanya harus kuat, betul kan? Nah, ini kata Allah. Karenanya Allah berfirman di Quran surat Hujurat surat 49 ayat 13 Iqra. Ya. Jadi jawabannya dapat ya? Udah. Ternyata bukan yang bersyukur atau yang bersabar, yang bertakwa. Baca. Bismillah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kami, di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Betul? Betul? Siapa? Kalau suruh milih yang tadi, ternyata bersyukur kalau nggak bertakwa juga nggak mulia. Ya, miskin kalau nggak sabar juga nggak mulia. Ya, jadi yang bertakwa. Ya. Orang kaya yang lebih besar rasa syukurnya lebih utama dibandingkan orang miskin yang lebih sedikit kesabarannya, sebaliknya. Ya. Bersyukur adalah cara berterima kasih atas apa, Pak? Syukur itu kan terima kasih atas apa? Atas nikmat anugerah yang diberikan dari Allah. Ya, baik kalau orang itu memberi sesuatu ke kita juga harus berterima kasih ke orang itu. Karena itu ada campur tangan Allah ya, betul. Nah itu ya. Jadi kalau ditanya prakteknya kunci syukur itu, ya orang yang bertakwa akan mengucapkan alhamdulillah. Nah nanti kalau antum ingin kaya ada praktek hakikat syukur, amalan hakikat syukur. Banyak orang bersyukur itu nggak tahu. Alhamdulillah, senyum, bayar sedekah kurang. Banyak nggak tahu. Gimana sih syukur itu? Praktek amalannya, gitu ya. Bersyukur itu wajib bertakwa. Bersyukur itu wajib bertakwa. Maka ku tambah-tambah rezekinya. Maka ku tambah-tambah rezekinya. Ya kan? Di sini pentingnya kita memahami lebih konteks lebih dalam. Ya. Jadi
Kalau ditanya, bersyukur itu berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah. Pertanyaan sekarang, berapa banyak antum semua diberi nikmat sama Allah? Ada bisa dihitung nggak nikmatnya? Nggak ada bisa dihitung. Jadi kalau antum sampai saat ini masih bisa ngaji, datang kemari, menggerutu masalah uang, antum dosa itu. Menggerutu masalah jombo, antum dosa itu. Itu spiritual, duduk nggak? Makanya pas antum jatuh kesandung, alhamdulillah. Kalau astagfirullahaladzim itu maksudnya ada konsep kaki kita ini kotor, mungkin nyepak orang, ya, itu ya. Jadi beda. Nah. Karena itu bersyukur atas segala nikmatnya merupakan salah satu bagian dari tanda keimanan seorang. Nah, alhamdulillah, ya kan? Itu tanda keimanan seseorang tuh, ya, kepada Allah. Jadi iman itu udah selesai sebetulnya, nggak perlu dikaji. Ya. Bersyukur dapat diartikan dengan menerima segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sebagai sarana ibadah dan menjaga diri dari segala macam bentuk maksiat. Karena itu, pahami dulu ya, konsep bersyukur sampai kita bisa mempraktekkan di mana sih amalan syukur. Alhamdulillah, kurang. Allah berfirman di Quran surat Ibrahim, prakteknya di ayat 7. Ayat 7. Baca. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Baik, Ikhwan, tunjukin dikit ya. Sering nggak terbukti? Alhamdulillah. Nah, ya. Bertambah nggak Pak duit? Ini gampang dong, gampang banget ya. Berarti alhamdulillah kita ya, cacat. Kalau nggak ada bukti bertambah, paham? Berarti alhamdulillah kita cacat. Pahami hakikat syukur. Amalan syukur itu banyak yang nggak tahu. Ya. Amalan syukur itu berat Pak. Ya. Betul kan, banyak yang alhamdulillah. Ini kan ayat keren nih. Ulama banyak menyampaikan nih. Ayat ini keren Pak. Sebentar udah deh syukur aja supaya rezeki antum atau masalah antum selesai. Makanya kalau jomblo, ya jomblo ini, ya misalnya dia nyari perempuan, ketemu, ya nggak mau, alhamdulillah dia nggak mau. Seharusnya orang tuh mau jadinya. Tapi kok enggak juga ya? Ya, cari kerja gitu juga. Ya saya nggak keterima. Alhamdulillah. Besoknya keterima tuh. Seharusnya begitu Pak, atau ke tempat lain. Kenapa enggak? Allah itu enggak pernah bohong janjinya loh. Berarti ada cacat di syukur kita. Betul? Analoginya ada cacat nggak di syukur kita? Kan disebut nih, jika kalian bersyukur atas nikmatku, pasti kami akan menambah nikmatnya kepada kalian. Betul? Berarti selesai kan? Dan jika kalian mengingkari nikmatku, sesungguhnya langsung diajak. Jangan heran, alhamdulillah diucapin, tapi ajab dapat Pak. Lanjutkan nggak ngaji?
Jadi kalau jadi ulama harus tegaskan itu tuh. Kenapa banyak gagal? Kalau ada interaksi orang itu, kenapa Pak saya banyak bersyukur tapi sial terus katanya. Harusnya bisa dijawab. Syukur itu bukan alhamdulillah aja. Kalau alhamdulillah aja masih cacat itu. Kan gitu. Nah. Jadi bersyukur atas semua nikmat Allah, ya. Berikan juga dapat meningkatkan keimanan kepada Allah dan memakbulkan segala permohonan kita, itu bersyukur. Jadi nggak perlu baca Pak, kalau syukur hakikatnya dapat kan selesai itu urusan. Jadi pertama ya, syukur itu bukan alhamdulillah aja tapi langsung zikir. Alhamdulillah, bukan ingat masalah. Alhamdulillah, saya digagalkan, ya Allah ini ada hikmah. Terima kasih, ingat Allah. Jadi zikir. Syukur itu kan zikir, ingat Allah, ya. Ada hadisnya nih. Syukur tidak boleh lepas dari zikir. Syukur jangan dihantam langsung ke perkara asbab dunia, nggak berhasil. Tapi syukur itu langsung ke zikir. Ingat Allah, ini Allah menentukan begini gitu. Nah, karenanya ada hadis riwayat Tabrani nih. Kalau Allah Ta'ala, yabna adama, innaka madkartaniya sakartana, wa ida manasti taniya kafartaniya. Rawahu Tabarani ana awa'uraita. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingatku, zikir tuh, mengingat Allah dengan zikir berarti engkau mensyukuri. Ya, jadi kalau ingat Allah aja itu udah alhamdulillah. Ya. Dan apabila engkau melupakan aku, tidak berzikir, ingat dengan masalah, maka aku ajak kau. Ayo. Jadi orang sering gagal itu kesel Pak, cari kambing hitam. Maka terputus tuh. Itu yang disebut cacat alhamdulillah. Hadis riwayat Tabrani. Kan Allah berfirman di Al-Baqarah 152. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Betul kan? Populer juga tuh ayat tuh. Ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jangan alhamdulillah deh. Pas kamu gagal, pas kamu dikasih rezeki, ya, udah langsung Allah, ya Allah, ingat Allah. Ini berkat Allah aku dapat rezeki. Sampai Pak? Alhamdulillah dapat ke patang pacah talu 10 M. Wah, kalau tak bayang pikiran kok. Las Vegas, Singapura, ya. Nah, gua ajak kok. Sampai Pak? Hakikat syukur itu gimana? Ini dong terjunkan dulu ke fikih, ya, ke fikihnya dulu, supaya kita langsung sampai. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tahu tuh, berkata begini, hakikat syukur, ini seharusnya terakhir, dong sampaikan dulu supaya nyambung. Hakikat syukur itu dalam ibadah akan tampak bekasnya pada wajah antum. Syukur yang benar. Kemudian akan nampak di lidah antum. Ya. Dengan pujian, pengakuan, zikir kepadanya. Dan akan terlihat lapang dada antum hatinya. Menyaksikan dan pasti mencintai Allah. Terlihat di anggota badannya. Dia tidak akan berbuat zalim, akan patuh dan akan bertakwa taat. Akan terlihat itu. Itu kata Ibnu Qayyim. Itu hakikat syukur. Syukur yang benar. Kalau dia udah bersyukur langsung dia melakukan maksiat, diadab.
Ada hadisnya tadi kan? Ada Qurannya kan? Nah. Jadi ada berapa rukun syukur? Syukur ada rukunnya. Ada 5. Ada berapa? Nah, tolong dibantu share ke yang lain, ke ulama. Rukun syukur itu ada 5. Bukan rukun iman aja, syukur juga ada rukunnya. Rukun sabar ada 17. Bayangin tuh. Enggak kaji. Karena kalau udah paham rukun syukur, sabar akan ngerti tuh. Ya. Di antaranya kelima rukun syukur itu adalah sebagai berikut. Perhatikan ya. At-taslimu lillahi ta'ala ba'ti barihil mana'aini wa mahabatihi wala tirahu bi anana amaminhu wattana'u alaihi bilisan wa adam mustamalin ni'ma'i mimma yakrahu, ketundukan kepada Allah sebagai pemberi nikmat, mencintainya, betul cinta Allah, mengakui bahwa nikmat berasal darinya, memujinya dengan lisan alhamdulillah. Jadi kalau kita hanya alhamdulillah masih kurang tuh. Dan tidak menggunakan nikmat itu kepada yang dimurkainya. Antum dikasih hadiah, diberi rizki, ya, antum gunakan, beri Johnny Walker, ya, diajak kontan. Nah, tuh. Kira-kira gitu Pak. Rukun syukur itu jelasnya begini. 1, dicatat aja. Ini adanya di fikih tasawuf, jarang dibahas, tapi terkait fikih, ya, fikih muamalah harus disampaikan. Banyak yang nggak banyak yang menyampaikan. Rukun syukur ada 5. 1, istisyalamun, ketundukan. Istisyalamun, merasa rendah hati, tunduk hanya kepada Allah, itu maknanya. Istisyalamun. Rukun kedua, hub, mencintai, merasakan cinta tulus kepada Allah karena karunia diberikan kemudahan, nikmat. Ya, berarti arahnya arah kepada Allah. Rukun ketiga, atirafun, mengakui, bukan karena perusahaan itu, bukan karena Ikhwan Raples Nur yang dermawan, bukan. Bukan Ikhwan Aminullah yang saudagar memberi ke situ, bukan. Paham ya? Tinggalkan itu. Itu jalurnya. Jangan terpikirkan. Ya, itu jalurnya. Akui melalui hati dan lisan. Alhamdulillah, ini dari Allah. Duduk. Semua nikmat berasal dari Allah semata, bukan dari kekuatan orang itu dan bukan dari kekuatan ikhtiar antum. Ada doanya kemarin, iya kan? Nah tuh, sedikit pun juga merasa antum berikhtiar dan mendapatkan sesuatu, maka akan tertutup rezeki itu menjadi rezeki yang tidak berkah. Paham? Paham? Paham ya? Udah rukun berapa itu? Rukun ketiga. Rukun syukur pertama istisyalamun, kedua hub, ketiga atirafun, keempat ada yang tahu? Rukun syukur madhun, artinya memuji. Pujilah Allah. Apa muji Allah dalam konteks syukur? Asyakur, alhamdulillah, itu dia. Kalau antum dapat rezeki, dapat kemudahan, ya, asyakur, alhamdulillah, puji itu. Itulah wujud syukur rukun keempat yang diucapkan. Enggak juga lengkap, hanya ngomong alhamdulillah, kurang lengkap arahnya. Kalau alhamdulillah itu bisa aja ke duit, bisa aja ke orang, tidak terarahkan ke masyaallah kepada Allah.
Allah itu punya asma wa sifat asyakur, betul? Maha bersyukur. Allah itu maha bersyukur, Pak. Padahal dia yang menciptakan. Duduk nggak? Itu rukun keberapa? Keempat. Madhun, memuji. Rukun kelima. Ini yang berat. Sering gagal di sini. Kita banyak bersyukur, tahu ayat syukur. Kalau antum bersyukur akan ku tambah-tambah rezekiku, kan gitu. Yang kelima ini yang sering gagal di rukun kelima ini. Rukun kelima syukur, innas taqdamal khidmati laisa amran gaira akhlak. Apa itu? Penggunaan dari nikmat. Penggunaan dari nikmat syukur tadi digunakan untuk bermaksiat. Sampai Pak? Maka kalau dikasih Allah kemudahan, disehatkan, langsung sudah sehat antum maksiat, tunggu aja. Pas dimudahkan dengan doa, antum didapatkan rezeki, langsung main judi, tunggu aja kontan. Ayo, itu hakikat syukur. Kira-kira sampai sini paham ya? Makna syukur. Paham ya? Nah ini langsung ke terakhir nih. Jadi hati-hati menggunakan nikmat. Waktu kita melakukan amalan syukur pas dapat tidak boleh maksiat. Amran gairu afaki. Jangan. Ngeri nggak Pak? Ngeri ya? Penggunaan nikmat tidak bermaksiat. Menggunakan nikmat yang diberikan dari Allah karena antum banyak bersyukur. Baik harta, waktu, anggota badan. Semuanya harus digunakan untuk yang diridhai Allah, bukan untuk hal yang dibenci dan dilarangnya. Maka antum akan diajak. Tuh. Penting kita memahami, alhamdulillah, penting ya. Itulah 5 pondasi syukur yang jarang diketahui oleh orang sekarang. Rukun syukur harus berada di 5 ini, bukan alhamdulillah saja, ya. Maka jika salah satu rukun yang 5 tadi diantaranya istisalamun, ketundukan, hub, mencintai, atirapun, pengakuan, sudah itu madun, memuji, yang ketiga sudah itu amran gairu ahlaki, tidak boleh digunakan kepada maksiat. Kalau itu gagal satu saja rukunnya, tidak dipakai atau dihilangkan, maka gagal syukur tadi bisa digagalkan, bisa pula hasilnya pun tidak berkah. Banyak ulama menjabarkan ini. Ya. Sedikit perlu diketahui. Nikmat Allah itu dari proses ritual syukur, nikmat Allah ada berapa Pak? Ada 2. Nikmat Allah itu ada 2 pondasi rukunnya. Kalau syukur itu ada 5. Nikmat Allah itu ada 2. 1. Muta'atun mutlaqatun. Catat tuh. Nikmat pertama mutlak. Muta'atun mutlaqatun. Nikmatnya mutlak. Artinya nikmat yang sangat mutlak. Yang kedua, nikmat Allah itu aistamata bil muqayyad. Catat itu. Ada 2 tuh. Nikmat Allah itu cuma 2. Pertama muta'atun mutlaqatun, kedua aistamata bil muqayyad, artinya nikmat muqayyad. Kita bedah dulu. Pengertian nikmat mutlak ialah nikmat yang akan bisa mengantarkan kepada kebahagiaan yang sifatnya abadi. Nggak bisa dirubah. Kaya tetap kaya, nggak miskin. Akhirat surga, nggak akan masuk ke neraka. Itu muqayyad.
istilahnya gini, kayak istiqomah Pak, tidak akan miskin, terkunci. Allah kuncinya tuh. Mau kayak gitu Pak? Ya mau lah, Antum juga mau kok. Ya kan? Ya. Jadi Allah akan memberikan sudah kaya di dunia, sukses di akhirat. Maka antum disebut mendapatkan muta'atun mutlaqatun. Sifat-sifat yang sifatnya tidak bisa berubah. Paham ya? Nikmat itu ada dua. Yang kedua, aistamata bil mukayat. Nikmat mukayat pengertiannya nikmat mutlak. Ialah nikmat yang mengantarkan kepada kebahagiaan abadi. Itu mutlak. Sedangkan nikmat mukayat ialah nikmat kebahagiaan khusus. Ini yang sering dapat di dunia juga di akhirat, ya. Tapi tidak tetap seperti nikmat anggota badan yang lengkap. Kita sempurna, tidak cacat. Itu namanya nikmat aistamata bil mukayat. Nikmatmu kayat, ya, betul? Kan sempurna sekarang. Bisa berubah nggak? Bisa. Dengan bergeser waktu, bisa sholat ruku, jadi nggak bisa ruku. Kan malah pari, penjudul Pak. Itu dia. Ya. Terus nikmat apa lagi? Kesehatan. Sampai Pak? Bisa berubah. Kadang sehat, kadang sakit. Sudah itu rezeki. Selama di dunia tidak ada nikmat mutlak. Poinnya. Selama dunia sifat nikmatnya mukayat. Bisa kaya, bisa miskin. Duduk gak? Oh kok orang kaya terus enggak, pasti dia pernah miskin. Itu mukayat. Nah, nikmat iki harta benda, anak istri, jabatan. Itu nikmat apa? Mukayat. Kalau nikmat mutlak nggak bisa dikaji, tapi ada. Nggak bisa dijabarkan, tapi ada. Ya, itu hakikat yang disebut syukur. Jadi udah paham ya amalan syukur itu? Udah paham ya? Udah paham tadi kan? Nah, kita bahas dari awal lagi. Nah. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, berzikirlah, selalu ingat kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Disambung nih di Al-Baqarah 152. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, praktek syukur udah tahu tadi. Ada 5 rukun. Tidak boleh putus. Ya. Iya kan? Nah, nikmat yang diberikan Allah sejak kita lahir sampai sekarang banyak, Pak. Udah banyak. Dibaca dulu deh An-Nahl ayat 78. Kita ingatkan dulu semua Quran. Dibaca dulu nikmat Allah itu. Surat 78. Wallahu akhrajakum. Wallahu akhrajakum min butuni
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pandangan, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Halo? Ikhwan Admi, ada mata? Ada ya? Ikhwan Raplas, ada telinga? Ada ya? Sering nggak mata kita itu tahu kabur? Karena pemakaiannya nggak profesional, melotot aja, tahu kabur aja, kedip-kedip. Atau besok kasih sakit mata. Apa yang mesti diomongin? Obatnya. Minum balik ya. Kena mata nih. Sakit mata nih. Aini as-sakur. Alhamdulillah. Sampai Pak? Sampai? Maka besok-besoknya antum bisa saja tidak ketemu sakit mata. Jadi bukan astagfirullahaladzim, malah cilako pula dia sakit mata. Kan aja. Besok kan sakit mata boleh Pak. Sakit itu rahmat bro. Bapak disakitkan itu rahmat. Maka ucapkan puja-puji alhamdulillah. Kebalik nggak sama pemahaman umum? Spiritual kita beda lagi karena hakikat kita ruhani. Oh, ini orang ini keren hambaku ini. Dikasih sakit dia tahu dariku. Bahkan memujiku kata Allah. Benar nggak? Maka nggak bisa ini dikasih sakit. Udah deh kasih melotot aja terus deh. Nggak boleh dikasih sakit nih orang ini. Benar nggak? Analoginya gitulah. Bahasa gampangnya. Apa yang harus dibaca kalau sakit telinga? Awali bahasa telinga itu apa? Basar atau sama? Awali hati, awali kaki, asyakur, alhamdulillah. Dua di depan itu kofi, alhamdulillah lisanmu. Ya, supaya apa? Nikmat mukayat dijadikan nikmat mutlak. Itu yang disebut tawakilah. Ayo. Kan kajinya pengen sukses dunia wal akhirat, Pak. Iya kan? Udah selesai ngaji itu pulang. Udah selesai. Ya. Berarti masih ada yang jomblo. Kenapa dia tertutup terus? Rizki masih tertutup terus. Karena antum tidak menyerahkan mukayat kepada mutlak. Duduk nggak? Nikmat itu dua. Kalau kita berubah ke terus menerus, coba sekali-kali ke mutlak. Duduk nggak? Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat banyak ini mustahil bagi kita menghitungnya. Yakin? Yakin? Yakin ya? Ada yang bisa ngitung nikmat Allah? Anu belajar kalau ada yang bisa ngitung. Yang diberikan Allah nggak ada yang bisa dihitung. Ini ada di An-Nahl. Dibaca Iwan ayat 18. Dan jika kamu menghitung-hitung akan nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menemukan jumlahnya.
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Masa sama Allah transaksi? Marah lah Allah. Wah, istighfar saya sudah 1000 nih. Kok duitnya cuma dapat 1 juta katanya. Gimana nih? Kacau, Pak. Ya. Nggak bisa transaksi sama Allah. Ya. Melimpahkan rahmatnya aja nggak bisa dihitung. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, setiap saat, selama antum masih dikasih ango. Mulai dari bangun tidur pagi hingga memejamkan mata, tidur kembali di malam hari, selalu Allah melimpahkan nikmatnya kepada kita. Yakin? Kuncinya no ngeluh, gitu aja. Gitu, Pak. Berapa banyak antum ngeluh? Itulah tutupan rezeki. Gitu memahami syukur. Ayo setuju nggak nih dakwah andong nih? Ini karena itikad, akidah. Mulai besok, ya, mulai besok, hilang dompet, ya, umpama, ya, dipacaruin orang, bisa nggak? Alhamdulillah. Itu aja kuncinya. Yang duduk aja nggak bisa, bro. Manggaru 7 si Korin tuh yang keroknya. Itu aja kuncinya. Ayo merenung dulu kita. Kita memakai spiritual secara lebih benar. Kalau indak den mangalu orang lantiangan dong. Padian sih lantiangan. Mungkin banyak awak bersyukur kepada Allah, maka akan timbul mutlak. Orang itu kena. Itu rahasianya. Sanggup ya? Kita coba. Nung yakin nggak sanggup tuh. Kita coba pelan-pelan. Ya. Oleh sebab itu kita sebagai manusia hidup ini Pak, karena tsunami jo rahmat Allah, kebanjiran. Betul nggak Pak? Kebanjiran rahmat Allah, begitu sayangnya Allah. Masih juga ngeluh. Aduh, bingung deh. Karena pemerintah begini, ngeluh juga tuh. Makin susah lah cari duit. Beresin dulu spiritual kita kepada Allah. Ya. Kita kebanjiran, Pak. Limpahan nikmat dari Allah itu kebanjiran tiap hari sampai kiamat. Kita harus selalu bersyukur dan wajib. Baik itu menganggap secara logika sial, syukuri. Jadi nggak salah, Pak. Ya, nggak salah gini. Ini ndak datang kok, mabuk. Alhamdulillah. Syukurin aja. Ya. Ini sakit mah, kepatang ketabrak. Alhamdulillah. Jangan sampai tadang ngabe kok antum di kaneberang. Itu mematokmu mutlak, tahu nggak? Supaya berubah. Aduh, kira-kira paham maksudnya ya? Paham ya? Nah, jadi mulai besok amalan di mana? Kalau ada orang kena sial, empati, udah alhamdulillah, ya. Berarti Allah itu mengingatkan dia. Alhamdulillah nggak Pak? Pak Amin ada hak waris belum juga sampai alhamdulillah. Udah gitu aja, ya. Kita ini kebanjiran, Pak. Limpah nikmat dari Allah. Jangan mengeluh. Kita selalu mensyukuri dan sifatnya wajib kepada Allah yang telah diberikan kepada kita. Ketika di pagi hari kita masih diberi izin untuk ba'ango, yang mesti diucapkan, napas itu apa Pak? Bahasa wahyunya, anfus. Qalbu,
bukan infus ya. Anfus. Asyakur, alhamdulillah. Paham? Paham? Enggak kena kan sakit bengek, Pak. Ya. Ingin kebal Bapak? Enggak ada yang sebut. Itu jaroh darah. Disebut jaroh darah, kebal tuh. Nah, jangan itu. Mereka ilmu aneh pula. Perubahannya lil adat tadi itu kepada karakter adigung. Tahu nggak? Itu yang nggak boleh. Karakter kita berubah, Pak. Ya. Bukan arti kata nggak tembus. Ada penghalang, ada hijab untuk yang tajam tidak sampai, gitu. Ya. Nah, itu. Jangan kaji itu ya, jangan ya. Di lapangan aja kajinya itu. Atau belajar sama Iwan Raffles. Bisa Iwan Raffles? Az-Zara, ya. As-Sakur, alhamdulillah. Kok enggak? Ilmu setrum tuh mah. Masih khayali, masih hipnos. Hati-hati, hipnos itu menguasai pikiran. Ada yang disebut pacaan ilmu, bukan harut-marut. Kemarin kajinya, ya, sihir setan. Ya, kita sebagai manusia ini udah jelas, udah paham bahwa kita ini kebanjiran rahmat Allah, nikmat Allah. Paham ya? Paham. Jadi konteksnya tidak ada pemisahan. Seandainya antum disakitkan itu rahmat Allah juga enggak? Renungkan, Pak. Berarti Allah sayang sama kita supaya kita beristirahat. Jangan digabungkan dengan mati ya. Enggak ada hubungan sakit dengan mati. Sampai, Pak? Enggak ada hubungan. Mati itu urusanku. Betul kan? Jadi kalau berobat ke sini enggak berobati andungan mati juga katanya. Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya, Pak. Takdir, ikhtiar itu ya. Syukur hukumnya wajib. Ketika kita pagi dikasih napas, kita harus mengucapkan udah tahu. Supaya mukayat menjadi mutlak, mengurangi keluhan-keluhan waktu kita hidup. Ya. Menghirup udara pagi yang segar, badan yang fit, insya Allah akan ketemu, Pak. Kalau kita sering mengucapkan alhamdulillah, itu bahasa syariatnya ya. Walaupun bahasa batinnya itu udah tahu untuk semua. Dalam aktivitas perhari-hari. Itu merupakan nikmat yang terkadang sering dilupakan manusia. Sering lupa nggak tuh, Pak? Banyak. Nah, jadi bukan nggak ada sangkut pautnya ya sebetulnya. Rezeki itu disyukuri, kan nggak enak jangan disebut di luar dalam konteks materi. Ya, karena rezeki itu sudah ditakar, Pak. Sudah ditakar sama Allah ya. Paham ya? Yang antum takutkan kalau diminta secara hukum materi paksaan, Allah itu maha sayang berdasarkan prasangka hambanya. Maka aku beri, itu namanya istidraj. Paham gak? Nah, ini bahasanya mesti dimaknai lebih dalam lagi. Dalam hikam itu ada pemahaman tadi. Jadi banyak orang pagi bisa bernapas alhamdulillah, al-anfus, asyakur, alhamdulillah. Nah, sudah itu banyak orang renungkan. Ini tadabbur. Banyak orang di luar kita yang merindukan. Umpamanya ujian sakit dikasih. Yang hanya bisa berbaring di tempat tidur, ada nggak? Yang napasnya dibantu, ada nggak, Pak? Kita masih nggak beli kan oksigen, Pak. Jadi syukur itu wajib hukumnya. Wajib. Ada jemaah kita yang nggak bisa jalan, kena penyakit, merindukan datang kemari nggak, Pak?
Nah, diri kita masih bisa datang. Alhamdulillah. Ribuan orang yang dijolimi hak warisnya. Ribuan. Bapak masih bisa makan, hak warisnya belum sampai, dikeluhkan. Tidak. Alhamdulillah. Sampai Pak? Maka menjadi mutlak tuh. Gitu. Itu hakikat. Ketika kita masih diberikan izin oleh Allah untuk merasakan nikmatnya rasa makanan, Allah ngizinin. Ada orang makan gula pahit. Benar kan? Terbalik-balik Pak. Itu juga nikmat dari Allah. Kita masih diizinkan merasakan manis. Makanan kita diizinkan merasakan pedas. Wajib syukur. Apa? Wajib syukur. Hal ini banyak orang menginginkan, merindukan rasa makanan. Banyak Pak. Kita masih diberi rahmat, diujikan dengan sakit sariawan umpamanya. Ayo. Ajan kadang-kadang lah diuji sakit gigi Pak, mandangyang Pak. Awak sehat. Pas sehat nggak bersyukur, aneh lah tuh. Ikut sekali waktu sakit gigi itu. Alat pengunyah lisan itu bahasa wahyu apa? Mutlakkan. Karena itu mukayat. Mutlakkan itu, kemudian as-sakur, kemudian alhamdulillah. Nggak ketemu tuh dengiang. Toko jupaku jubasi. Itu bacaannya itu tuh Pak. Tak. Cegak tuh Pak. Membuka rasionya. Sampai. Lanjut. Ada hadis riwayat Muslim. Perhatikan hadisnya. Azaban li amril mu'minina amrahu kullahu khairun. Walaisada kali ahadin illa lil mu'minin. In asyabatu syara'u syakara fakana khairan lahu. Wa in asyabatu dara'u syabara fakana khairan lahu. Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan. Bapak ini mukmin atau mukmin? Mukmin atau mukmin? Beda Pak, ada kasyaf. Mukmin atau mukmin. Hadis ini menyebutkannya sesungguhnya seorang mukmin itu sangat menakjubkan karena setiap perkara semuanya baik. Sakit baik, sakit gigi baik, nggak ada duit baik, miskin baik, kaya juga baik. Itu maksudnya. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin. Nggak sama. Jadi mukmin dan mukmin beda nggak? Mukmin itu sudah terkasyaf masalahnya. Mukmin masih mukayat masalahnya. Ketangkep ya? Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur. Dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersyukur dengan cara bersabar. Dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 7692. Begitu Pak membahas hadis. Ada yang disebut mentafsirkan itu harus tahu Quran ya, asbabun nuzul. Kalau hadis harus tahu asbabul wurud. Jadi sabar dan syukur itu harus disebut gini, kaya kan ke syukur. Sabar itu lebih ke negatif. Itu sabar itu tidak bisa lepas dengan syukur. Maka kalau punya nama as-syukur as-sabur. Enggak? Itu dia.
maka mukayat menjadi mutlak. Pusing-pusing deh. Gitu Pak. Jadi nggak ngeluh terus. Hadis riwayat Muslim nomornya 7692. Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkara itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar sambil bersyukur dan itu baik baginya. Paham? Ketangkap ya? Tangkap ya. Nikmat yang diberikan oleh Allah tidak hanya dalam bentuk materi, Pak. Pahami, nikmat itu bukan materi aja. Orang sering menganggap nikmat itu kepeng. Ya kan gitu. Ya. Masih diberikan waktu juga nikmat. Sampai Pak? Masih bisa bertolibul ilmi juga nikmat. Sampai Pak? Ya. Ketenangan juga nikmat. Kebahagiaan udah jelas nikmat. Memiliki keluarga juga nikmat. Jomblo juga nikmat. Tuh, hati-hati Pak. Betul kan? Karena dia kurang. Kurang apa Pak? Kurang tanggung jawabnya Pak. Betul kan Pak? Iya, terhadap amanahnya. Ya. Makanya belum sempurna. Orang yang sempurna itu disempurnakan Allah itu ada malaikat, ada cingkaha, ada sorga, ada neraka, ada api, ada tanah, ada nur. Semuanya diaduk maka sempurna. Nah, pertanyaannya, apakah malaikat sempurna? Kurang sempurna. Tidak dikasih nafsu. Gitu. Duduk. Alhamdulillah. Ya. Itulah dia yang perlu Anda pahami dalam konsep pemahaman intelektual spiritual kita. Jangan dipatok diukur dengan akal aja. Ya. Jadi udah jelas nikmat Allah itu banyak. Dikasih waktu juga nikmat. Mempunyai teman juga nikmat. Lingkungan yang baik juga nikmat. Coba kalau antum hidup di misalnya di Palestina Pak, lingkungannya, nggak bisa bersyukur Pak, kaget-kagetan bener nggak Pak? Tiap hari rudal, ya kan? Ya, lingkungan kita baik kan? Ya. Termasuk dalam nikmat Allah semuanya itu yang patut disyukuri. Jadi syukur sifatnya wajib, ya, wajib. Syukur itu wajib. Membaca doa 1000 dinar sunat. Bukan wajib gimana nih? Benar nggak? Itu sunat. Syukurnya yang wajib. Mudah-mudahan kita akan lebih tenang dalam kehidupan kondisi seperti sekarang ini. Karena ujian di akhir zaman itu berat Pak. Selama belum kuat spiritual, pola berpikir, kecerdasan ruhani kita tidak ada, maka antum diobok-obok sama kecerdasan asbab. Dalam menjalani hari, Allah akan selalu memberikan kenikmatan di balik kesusahan menurut pendapat kita. Karenanya ada hadis riwayat Bukhari. Ini Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas qala berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nikmatani mahbunun fihima katsirun minan nas, as-sahatu wal faraku. Dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, dua kenikmatan dalam kehidupan sekarang. Kebanyakan manusia tertipu pada keduanya. Banyak yang tertipu. Kehidupan sekarang ya. Dua kenikmatan tadi, yaitu kesehatan dan waktu. Banyak tertipu. Anda ingatkan itu. Belum kerja syukur. Kasih kerja antum gak sakit. Gimana Pak? Dikasih kerja antum mati besok gak ada waktu. Gimana Pak? Ayo. Jangan tertipu di waktu ini. Selama antum dikasih kesehatan, selama antum dikasih napas besok, alhamdulillah.
lillah. Itu kuncinya. Setuju? Hadis riwayat Bukhari. Jadi dengan mewajibkan berketerusan kita bersyukur, bisa membuat kita lebih tenang, bahagia hidup kita. Jadi ada beragam cara yang bisa dilakukan untuk menunjukkan syukur kepada Allah. Pertama yang paling pokok, perbuatan. Praktek syukur, perbuatan dulu, baru ucapan. Ya, menolong sesama, perbuatan dulu, doa dulu. Ilmui. Bisa dulu doa, bisa perbuatan dulu. Duduk ya. Kalau syukur, perbuatan dulu, baru ucapan. Duduk. Perbuatan dulu baru ucapan. Antum tidur, perbuatan tuh. Kemudian bangun, masih sehat Pak, masih sadar. Perbuatan dulu kan? Kemudian baru ucapkan. Duduk ya. Itu maknanya. Nah, perbuatan yang mencerminkan rasa syukur, itulah Allah yang paling disukai ibadah. Sampai Pak? Perbuatan langsung dipraktekkan ucapan syukur, itulah yang hebat pahala antum. Satu, meningkatkan ibadah, bersyukur dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah setelah sholat, alhamdulillah. Jangan lupa itu, ya. Ini penting, andung ingatkan kembali praktek syukur. Karena ada hadisnya, karena panjangnya, baca aja dulu lah. La yataqarabu ilayya ahadun min ibadi bi syai'in ahab ilayya min ada'i ma firadatu alaihi wa la yataqrabu abdi daiman bi syunatin hatta uhibuhu fa ida ahbabtuhu kunta sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basharrahu alladhi yubsiru bihi wa yadu allati yubtisu biha wa rajlahu alati samsi biha wala insya'ala nila'atinahu wala in astadinilihi wa idannahu. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku senangi daripada melaksanakan apa yang aku fardukan atasnya. Dan tidak pula hambaku senantiasa mendekati diriku dengan melakukan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Dan bila aku mencintainya, menjadilah aku telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, matanya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Apabila ia bermohon kepadaku, pasti ku kabulkan permohonannya. Apabila ia meminta perlindungan kepadaku, maka pasti ia kulindungi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Banyak yang menyampaikan, terutama ulama sufi, hadis ini hadis Pak sahih ya, tapi nggak tahu pangkal sebenarnya praktek hadis ini apa. Syukur dengan 5 rukun itu prakteknya. Maka doa antum pasti makbul. Itu pertama. Kedua, berbuat baik, syukur, implementasi syukur. Berbuat baik dengan sesama, berbuat dengan sesama makhluk. Untuk dilakukan karena bagian dari akhlakul karimah. Itulah juga syukur. Syukur itu nilai di situ. Itu wujud syukur nikmat dari Allah. Dengan cara berbuat baik dengan sesama makhluk. Infak sedekah. Sampai Pak? Maka sering terkait dengan ini. Karena itu Rasulullah bersabda, la yaskurullahu man la yaskurun nas. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti ia sama juga tidak bersyukur kepada Allah. Sampai Pak? Bantu orang lain, kalau dia kelemah, beri dia rezeki, kalau kita lebih. Hadis riwayat Tirmidzi. Man sana ilaikum marufan taqafi'uhu. Fa in lam tajidu ma tuqafinahu fada'ulahu hatta tarawa'u anaqaum qad kafatumuhu. Barang siapa yang telah berbuat suatu kebaikan kepadamu, maka balaslah dengan yang serupa. Jika engkau tidak bisa membalasnya dengan yang serupa, doakanlah
hingga engkau mengira doamu tersebut bisa sudah membalas dengan serupa atas kebaikannya. Hadis riwayat Abu Daud. Mencintai tubuh itu syukur, Pak. Tapi harus juga dengan lisan. Cara yang terbaik, nggak boleh ngerokok. Bukan haram. Kalau orang merokok berarti Anda tidak bersyukur, tidak mencintai tubuh, itu bukan milik antum. Yang duduk aja nggak bisa meraktekinnya. Ya. Benar nggak? Bentar lagi pasti ngerokok. Dek marokok itu lalu po juga syukur, Pak. Ayo, jadi ini pentingnya dong disampaikan. Ya, jadi mencintai tubuh, menjaganya. Itu wujud dari praktek lu syukur. Ya, gitu. Betul? Dikasih kepala tidak digunakan, nggak bersyukur. Dikasih alat produksi untuk beranak pinak, jomblo terus, nggak bersyukur. Kama kajiko. Nah, itu kira-kira. Jadi syukur itu mujmal. Ya Pak ya. Gitu ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tubuh yang sehat. Bapak lahir itu sehat semuanya, Pak. Jarang bayi sakit kecuali sudah ditentukan invalid. Yang membuat sakit siapa, Pak? Karena antum gak bersyukur, sembarangan aja. Punya gue. Ya, udah gak, Pak? Jadi gak ada yang miskin. Kita yang membuat miskin karena nggak bersyukur gitu, Pak. Itu secara jasmani. Secara rohani lebih dalam lagi. Tubuh dengan anggota badan yang sempurna. Udah diciptakan dari usulnya sempurna kita. Karena kita nggak bersyukur jadi rusak. Dosa nggak, Pak ya? Dosa. Rasa syukur juga bisa terwujud dengan selalu memakan makanan thayyib halal. Gabung itu. Halal tapi nggak thayyib, nggak bersyukur. Benar nggak, Pak? Banyak yang halal, banyak Pak. Digoreng pakai pelapa batang kelapa, kacau nggak, Pak? Bukan bijinya, betul halal. Makan ikan, semua aja sama makanannya, plastik yang dikasih makan sama ikan. Itu dari zaman sekarang. Nah, coba kita merenung. Allah kan berfirman di Al-Baqarah 172, Iqra ikhwan. Bukan kata andong. Ini andong ingetin ya, andong bukan memojokkan. Praktek syukur gitu besarnya. Dalam konsep tasawuf itu harus kita maknai hakikat lebih dalam. Ada 5 rukun. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Penekanannya, Pak. Jadi mufasir, penekanannya ada halalan nggak? Nggak ada di ayat ini. Karena halalan sudah dipatok. Halus halal, ada haram, ada fikihnya, ada Qur'annya. Jadi nggak perlu dikaji lagi. Yang paling pokok thayyibati, betul kan? Makan itu harus baik. Halal tapi nggak baik, banyak nggak sekarang, Pak? Ya, harus baik. Itu yang dimakan. Sudah itu apa, Pak? Sudah makan. Makan bahasa wahyu, makanan yang baik. Bahasa wahyu, makan thayyib.
asyakur, alhamdulillah. Itu dia Pak. 2 asma tadi kopi, 1 asma tadi alhamdulillah. Begitu prakteknya. Itu praktek syukur. Dasarnya Quran tuh. Jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Betul? Bersedekah, antum bisa bersedekah, tidak mengerutu, tahu-tahu antum bisa bersedekah. Nah, itu syukur. Rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, barcode-nya apa Pak? Sedekah. Bapak besok dapat duit, ingat, kunci dapat manggil itu sedekah sebelumnya Pak. Memberi tidak diketahui orang Pak. Memberi tidak diketahui orang. Antum saja yang tahu dengan Allah secara ikhlas. Jangan kaitkan dulu Fastabiqul Khairat ya. Itu tarbiyah. Rangsangan kalau ada orang yang membutuhkan mendesak. Misalnya anak yatim nggak makan, Fastabiqul Khairat baru main. Duduk ya. Tapi kalau memancing uang datang, rezeki datang, itu hanya antum dan Allah yang tahu. Allah maha cemburu loh, nggak boleh yang tahu. Karena ada rasa ria dan bangga, tahu nggak? Maka sedekah sembunyi, maka antum dapat rezeki, gitu. Sedekah kan konsepnya nggak materi aja Pak. Ketangkap ya maksudnya ya? Bersedekah tidak harus dilakukan dengan pemberian yang jumlahnya banyak, enggak. Sedikit pun, tapi hanya halasa. Engkau dan Allah aja yang tahu. Tuh kuncinya. Benar Pak. Makanya antum agak gregetan kalau misalnya satu masjid, ya, AC-nya 20, ya. Ya Pak. Marper udah dingin, langsung Fastabiqul Khairat, ya Fastabiqul Khairat. Sementara tetangganya itu gubuknya kacau-kacau Pak. Ini kekurangan, ini kekurangan, ini kekurangannya. Itu masjid serakah namanya. Banyak gak? Ayo Pak. Banyak kan? Spiritualnya nggak nancep. Tidak mengharas balasan, hilangkan tuh. Kalau itu mungkin lama tidak dipikirkan, maka ku jamin rezekimu. Berat nggak Pak? Sedekah juga berat. Kalau memancing rezeki datang, hanya antum dan Allah yang tahu. Kedua, hilangkan, nafikan balasan. Minta surga juga nggak boleh Pak. Ayo. Apalagi pujian kepada makhluk. Karena Rasulullah bersabda, ahabu amali illallahu ta'ala adwamuha wa in qola. Hadis riwayat Muslim bernomor 5411. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling kontinu dikerjakan dan sedikit sembunyi. Sampai Pak? Ayo. Continue. Walaupun hanya 2000 Pak. Sembunyi tidak tahu orang, itu yang paling disukai Allah. Continue istiqomah. Insya Allah nggak akan kurang rezeki antum. Kan nggak ada kaitannya besar Pak. Ya ayuhan nas, alaikum minal amali matutikun. Wahai manusia, kerjakanlah amalan yang kalian sanggupi. Nah, hadis riwayat Bukhari. Allah nggak maksa. Hadis riwayat Bukhari nomor 43, Muslim 7581, sahih jelas. Jadi bersedekah itu kaitannya dengan bersyukur, satu tarikan. Ya. Jadi aneh Pak orang sekarang itu, ya.
sedekah jujur aja, kebanyakan gak ikhlas Pak. Betul, sedekah kuat pas ingin dapat kerja, sedekah kuat karena timbul masalah bini kabur. Coba, ayo, Allah juga kasih sayang tuh, kadang-kala diberikan pula persoalan, tapi persoalannya ditimbulkan lagi nggak? Nggak ada mutlaknya Pak, karena mukayat kayat gitu. Awak aja istighfar, tobat. Kalau tobatnya makannya ndak makan yang sifatnya air tawar, tobatnya, maka tobatnya lado kutu. Patang kok tuh Pak. Kira-kira gitu. Allah melimpahkan kepada kita, ini kan tercantum nih, nikmat itu. Al-Baqarah surat 2 dibaca dulu 261, pendek aja. Tapi ini mesti dilapatkan, nanti ayat yang pendeknya ada, dibaca. Baca dulu, 261. Ingat ada cinta di situ. 6 ya. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Syukur kalau Allah mencintainya dilipat gandakan itu 10. Ayat di sini tercatat ada cinta, hub. Itu rukun keberapa tadi? Rukun ketiga kalau nggak salah kan? Wallahu yudaifu liman yasha, betul kan? Artinya dan Allah melipat gandakan pahala bagi yang Dia kehendaki. Ya. Jadi kalau antum bersedekah itu 10 masalah ya. Diberi. Bukan satu, bukan masalah itu aja. Akan timbul masalah lagi akan diberi. Jadi 10. Walaupun itu masih mukayat tapi kan keren. Surplus 9. Itu kemarin tentunya. Nah, jadi di sini yang perlu kita pahami dalam konsep Anda nggak ngitung-ngitung ya, bukan ngitung-ngitung maksudnya, karena ini ada sandaran dalilnya. Anda harus menyampaikan secara lebih benar gitu. Nah gini, dikuatkan ayat tadi itu dengan sabda Rasulullah, "Idza asana ahadukum islamahu faqulu hasanatin yamaluha tuqtabulahu bi asari amtaliha." Ila sabami ati dafin wakulu sayiatin yamaluha tuktabulahu bimitliha. Jika salah seorang dari kalian telah memperindah Islamnya, cinta tuh, maka setiap kebaikan yang diamalkan akan dicatat baginya dengan 10 kali lipat sampai 700 lipat. Dan setiap kejelekan yang ia kerjakan akan dicatat baginya hanya 1 kejelekan. Kuatkan, alhamdulillah dengan sedekah kalau antum dikasih kenikmatan dan rezeki. Sampai Pak? Sampai. Sahih Bukhari nomor 42. Sahih Muslim nomor 129. Contoh ucapan yang mencerminkan rasa syukur. Ini terkait amalan ritual, bukan amalan perbuatan. Ya. Terhadap nikmat Allah adalah mengucapkan di antaranya yang paling keren. Alhamdulillah itu Pak, ada sedikit bawaan dari keuntungan.
Sesungguhnya yang paling keren ucapan syukur adalah Bismillahirrohmanirrohim. Namanya Pak ya? Atau dia? Apakah boleh digabungkan Bismillahirrohmanirrohim dengan Alhamdulillah? Segala sesuatu perbuatan diawali dengan Bismillah. Larinya ke perbuatan, Pak. Larinya ke perbuatan. Jadi sebelum kita berbuat, misalnya bangun tidur, pas sudah bangun, ya kita dikasih nafas Bismillahirrohmanirrohim. Duduk dulu, sudah itu berwudu atau yang lain berkegiatan, baru anfush, asyakur, kofi, alhamdulillah. Paham? Paham? Paham gak nih? Itu yang komplit. Setiap kita selesai melakukan aktivitas apapun itu, mendapatkan sesuatu, awali Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasihnya baru pakai Alhamdulillah. Jangan lupa arahnya, karena kita manusia yang hidup pada dunia materi. Aduh, pusing juga nih kalau nggak ketangkep nih. Jadi berdoa sebelum sesudah melakukan. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan apapun yang sangat penting untuk dilakukan, supaya apa yang kita lakukan selalu mendapatkan kelancaran, diilmui, dipahami. Keberhasilan, keberkahan dari Allah, dihindarkan dari kesulitan serta hambatan-hambatan, diilmui, dipahami, tanyakan. Itu yang perlu Andung sampaikan. Nah, sebetulnya setelah ini, kalau tadi Andung tidak awali dengan hakikat syukur, agak sulit pemahamannya. Maka, sudah ini seharusnya Andung rencana hakikat syukur. Rukun yang 5 tadi. 2 rukun nikmat. Itulah yang perlu Andung sampaikan. Andung tidak panjang lebar, ternyata kita harus bisa part 1 aja. Karena Andung yakin kalau masuk part 2 ini, agak lebih ke dalam lagi. Insya Allah, Isnin. Ya. Karena di sini ada amalan. Banyak maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita dan menjadi amalan untuk kita perkara syukur yang digampangin. Baik lu Andong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.